Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada video kali ini kita akan bahas tentang sejarah Islam kontemporer di negara Portugal. Teman-teman pasti penasaran kan bagaimana sih sebenarnya sejarah masuknya Islam ke negara Portugal? Nah, sebenarnya Islam dan Portugal memiliki sejarah yang cukup panjang dan sejarah itu berkaitan erat dengan penguasaan kaum muslimin di Andalusia antara abad ke-7 dan 8 Masehi. Disebutkan bahwasannya tentara Islam pernah menaklukkan Portugal di bawah pimpinan Panglima Musa bin Nusair. Kemudian kaum muslimin menyebut wilayah itu dengan sebutan Algarve Al-Andalus atau Andalusia Barat. Penguasaan ini diteruskan oleh putra Musa bin Nusair yang bernama Abdul Aziz. Di bawah kendalinya, tentara Islam secara bertahap menaklukkan kawasan yang lebih luas sehingga Portugal takluk. Menurut salah satu sumber, wilayah itu lantas dibagi dua oleh tentara Islam, yakni yang berada di sepanjang Sungai Douro dan Sungai Tagus. Kawasan di Sungai Douro itu lebih beriklim dingin dan sulit membuka lahan perkebunan dan makanya kaum muslimin kurang menyukai kawasan ini. Berbeda dengan kawasan satunya yakni Sungai Tagus yang mana kawasan ini lebih hangat dan tanahnya subur. Kaum muslimin kemudian mengonsentrasikan keberadaan mereka pada wilayah ini dan selanjutnya fokus menghidupkan kota-kota yang ada. Sebagian penduduk setempat akhirnya beralih ke agama Islam. Dan oleh pemerintah kekhalifahan, beberapa tokoh masyarakat yang mu'alaf diangkat menjadi menduduki jabatan di tingkat lokal. Namun kaum muslimin tetap memberikan kebebasan bagi penduduk yang beragama non-muslim. Orang Yahudi pun tidak diusik, bahkan mereka diberikan peranan penting pada sektor perdagangan dan ekonomi. Secara berangsur, wilayah Andalusia Barat tumbuh dengan pesat di berbagai bidang. Sekolah-sekolah yang mempelajari ilmu pengetahuan umum dan agama pun banyak didirikan. Dan tidak hanya itu, tapi di bidang pertanian juga memberikan hasil yang memuaskan. Irigasi juga dibangun di berbagai tempat dan banyak hal lainnya yang mengalami perkembangan. Pendek kata, kemakmuran pun akhirnya tercipta. Dan tak hanya itu, umat Islam juga mengenal seni, arsitektur, dan kaligrafi yang bernilai tinggi. Hal tersebut diterapkan pada sejumlah bangunan di Portugal. Nah, adapun jejak peradaban Islam di negara Portugal yang ditinggalkan, itu diantaranya ada di St. George Castle di tengah kota Lisabon. Kemudian ada Castelo de São Jorge. Ini merupakan bangunan yang memiliki 10 tower dan pernah menjadi istana raja selama 3 abad. Kemudian ada NMC Museum yang mengumpulkan berbagai hasil galian arkeologis termasuk warisan budaya Islam. Selain itu ada Igreja de São Roque, gereja dari abad ke-15 dengan bangunan baroque yang terletak di Lisabon. Kemudian ada Museum de Arte Sacra atau Religious Art Museum, memiliki khazanah yang kaya termasuk warisan Islam. Kemudian ada Se Patriarkal yang dibangun di atas reruntuhan masjid peninggalan abad ke-12. Nah, selain itu ada juga Moorish Castle peninggalan abad ke-9 di atas bukit yang dipagari benteng yang menakutkan. Dan pergerakan musuh di pantai Atlantik itu dapat dipantau dari arah tersebut. Dan di kaki bukit itu terdapat National Place of Sintra yang dulu pernah menjadi kediaman resmi gubernur pada zaman Islam di abad ke-9. Dan tidak jauh dari tempat tersebut itu ada Place of Pena. Nah, itu sebagian di antara jejak peradaban Islam di negara Portugal. Tokoh Islam di Portugal, Abdul Aziz. Beliau termasuk golongan keluarga kerajaan, tapi ia tetap mengenyam pendidikan kemiliteran. Untuk memperkuat fisiknya, beliau diajari teknik menunggang kuda, memanah, berenang, dan mengayunkan pedang.
Selain itu, ia juga memperdalam ilmu kemiliterannya seperti belajar membuat strategi perang, memilih medan perang, trik melindungi diri dari serangan, kemampuan menyelamatkan diri, hingga teknik bertahan hidup dari keadaan lapar dan haus. Ilmu ini banyak ia dapatkan terutama dari sang ayah yakni Musa bin Nusair selaku panglima militer muslim yang telah malang melintang di berbagai daerah. Pembebasan Portugal. Para sejarawan berbeda pendapat tentang apakah orang yang pertama menaklukkan Beja adalah Musa bin Nusair atau anaknya yakni Abdul Aziz. Namun yang jelas, Abdul Aziz berperan besar dalam menyempurnakan pembebasan Portugal. Dalam ekspedisi yang berlangsung pada tahun 714-715 Masehi, Abdul Aziz berhasil membebaskan sejumlah wilayah seperti Evora, Sanlern, Coimbra, hingga ujung barat menuju Astorga. Berkat keberhasilan ini, buku-buku sejarah Islam mencatatnya sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam penaklukan Portugal. Dalam kitab Qadat Fat Andalus, Mahmud Said Khattab menerangkan bahwa saat menaklukkan Portugal, Abdul Aziz hanya dibekali pasukan khusus dalam jumlah yang sangat terbatas. Bala tentaranya kala itu terdiri dari pasukan terlatih yang mampu bergerak dengan cepat. Hal ini disebabkan karena kekuatan kerajaan Gotik di Portugal jauh lebih lemah daripada pusat kekuasaan mereka di daerah pegunungan dan kota-kota terpencil di utara Spanyol, sehingga untuk menaklukkan pusat komando Musa dan Torik diperlukan jumlah tentara muslim yang sangat banyak. Adapun Portugal dirasa cukup dengan pasukan kecil saja. Organisasi Islam di Portugal. Al-Jamaah Al-Islamiyah di Lisbona. Pada tahun 1968, berdirilah secara resmi sebuah lembaga untuk pertama kalinya Islam di Portugal dengan nama Al-Jamaah Al-Islamiyah di Lisbona. Lembaga ini menyewa sebuah apartemen dan mereka menjadikannya sebagai sebuah sekretariat lembaga dan tempat sholat. Namun, setelah jumlah umat Islam yang datang dari negara-negara kolonial ke Portugal semakin banyak, akhirnya ada negara bagian yang memberikan sebidang tanah bagi umat Muslim di sana untuk membangun masjid dan Islamic Center di Lisabon. Dan pada tahun 1985, sebuah badan pengawas didirikan untuk beberapa kedutaan besar negara Islam untuk Portugal di bawah kendali kedutaan besar Maroko. Saat ini Portugal terdapat 2 masjid jami dan 17 musola yang sebagian besar terletak di Lisabon dan 4-nya di kota Coimbra, Portugal Tengah, Vila do Conde di utara, Evradi di selatan, dan di Porto kota tertua di Portugal. Demografi negara Portugal. Sekarang, Islam di Portugal adalah agama yang sangat minoritas. Menurut Institut Statistik Nasional Portugal, pada tahun 1991, 9.134 orang atau 0,1% total populasi adalah Muslim. Perkiraan tahun 2019 memperkirakan bahwa 65.000 orang atau 0,6% dari total populasi adalah Muslim. Mayoritas Muslim di sana adalah Sunni, sedangkan 5.000 sampai 7.000 orang adalah Syiah. Sebagian besar berasal populasi Muslim dari bekas provinsi di luar negara Portugal dari Guinea-Bissau dan Mozambik. Sebagian besar yang terakhir berasal dari Asia Selatan. Sebagian besar Muslim berasal dari Suriah dan Mozambik. Seorang ahli sejarah menyebutkan bahwa pada masa itu semua penduduk Portugal, baik itu Muslim maupun non-Muslim, baik itu yang tinggal di kota maupun di desa, mereka berbicara menggunakan bahasa Arab. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Idrisi mengenai kota Serpa, bahwa penduduk desa dan penduduk kotanya berbicara dengan bahasa Arab. Nah, ini merupakan salah satu bukti bahwa Islam pernah masuk ke negara Portugal.
Islam datang ke negara Portugal tentu tidak terlepas dari peran para tokoh pejuang Islam yang memperjuangkan Islam di negara Portugal. Berbagai capaian yang telah mereka lewati dan juga berbagai peristiwa, konflik dan pertentangan terhadap Islam yang mereka lalui. Namun, eksistensi Islam tetap memiliki kedudukan yang baik dan tetap ada hingga sekarang. Semoga dengan adanya sejarah peradaban Islam di Portugal menambah wawasan bagi kita semua dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.